Oke, selamat datang kembali di Rumah Belajar Matematika bersama saya, Leon. Nah, kali ini akan kita coba bahas materi matematika minat kelas 10 SMA ya, yang menurut saya cukup menarik. Satu diantaranya adalah grafik fungsi eksponensial dan logaritma. Nanti pada topik yang kedua akan kita coba bahas materi vektor ya, vektor. Nah, materi yang pertama ini mengapa saya sebutkan menarik, karena penggunaan dari grafik fungsi pada matematika ataupun kehidupan sehari-hari itu begitu banyak sekali, begitu banyak sekali. Nah, coba kita lihat ini satu contoh ya, satu contoh penggunaan grafik fungsi ya. Ini animasi bagaimana kita menghitung volume sebuah benda putar dengan menggunakan konsep integral. Bisa dihitung berapa volume benda putarnya. Nah, selain ini banyak sekali manfaatnya untuk Anda belajar tentang grafik fungsi eksponensial. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama ya, materi eksponensial. Baik, di materi grafik fungsi eksponensial ini menurut saya tidak terlalu sulit buat Anda pelajari yang anak-anak SMA ya, karena waktu SMP Anda sudah diperkenalkan tentang bagaimana menggambar grafik, walaupun waktu SMP masih sebatas grafik fungsi linier dan grafik fungsi parabola atau fungsi kuadrat. Tapi setidaknya modal kamu mempelajari grafik fungsi di SMA itu sudah cukup menurut saya, karena di SMP paling tidak kamu sudah menguasai, memahami tentang sistem koordinat kartesius, tentang fungsi dan relasi, dan juga tentang domain dan range, dan juga pasangan berurutan. Nah, ini dasar-dasar dalam menentukan grafik fungsi di tingkat SMA nanti ya, karena di SMA ini akan banyak sekali Anda bertemu tentang grafik fungsi. Nah, satu diantaranya ini grafik fungsi eksponensial, grafik fungsi logaritma, trigonometri, integral, fungsi rasional, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita coba bahas grafik fungsi eksponensial. Nah, menurut saya di materi grafik fungsi eksponensial ini setidaknya ada 3 ya, yang materi esensialnya atau materi pokok atau materi yang sangat penting untuk Anda kuasai. Apa saja? Yang pertama adalah tentang karakteristik dari fungsi eksponensial tersebut. Apakah itu karakteristik tentang persamaan fungsinya atau karakteristik tentang grafik fungsi. Nah, kalau Anda sudah bisa menganalisis tentang karakteristik dari persamaan fungsi eksponensial dan grafik fungsinya, menurut saya Anda sudah menguasai betul tentang materi grafik fungsi eksponensial. Lalu yang kedua adalah Anda bisa menggambar grafik fungsi eksponensial jika yang diketahui adalah grafiknya. Nah, ini materi yang kedua, materi esensial yang kedua. Lalu yang ketiga, materi esensial yang ketiga adalah menentukan persamaan grafik fungsi jika diketahui grafiknya. Nah, 3 ini yang menjadi perhatian khusus buat kamu dalam belajar grafik fungsi eksponensial. Menurut saya tidak terlalu sulit, sangat-sangat mudah. Mari akan saya perjelas tentang semua materi esensial ini. Kita mulai dengan menganalisis karakteristik bentuk baku dari fungsi eksponensial. Nah, di fungsi eksponensial ini kita akan bertemu dengan 2 bentuk baku ya, bentuk baku. Yang pertama adalah bentuk baku Y sama dengan K kali A pangkat BX. Lalu yang kedua adalah Y sama dengan K kali A pangkat BX ditambah C. Kalau Anda perhatikan 2 bentuk baku ini sebenarnya tidak terlalu jauh ya.
bahwa bentuk baku pertama ada penambahan nilai C. Ingat, C ini sebuah konstanta ya, ada penambahan sebuah bilangan konstanta pada bentuk baku. Nah, apa pengaruhnya, apa akibat penambahan nilai C, nanti akan kita bahas. Baik, kita mulai dengan bentuk baku yang pertama. Oh ya, ingat, K, A, B, dan C ini adalah bilangan konstanta atau bilangan tetap, tidak berubah ya. Yang terjadi perubahan hanya ada pada variabel X dan Y. Oke, nah selain ini bahwa fungsi eksponensial untuk bilangan pokok atau dasar atau basic A itu ada syarat mutlaknya. Ada syarat mutlak untuk bilangan pokok fungsi eksponensial. Apa? Bahwa nilai A harus lebih dari 1 atau A di antara 0 dan 1. Ya. Nah, selain ini ada syarat lainnya bahwa A tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Ya tentu kalau kita ganti A sama dengan 1, maka persamaan fungsi eksponensialnya akan berubah menjadi fungsi linear. Jadi dia bukan persamaan fungsi eksponensial lagi itu. Ya, jadi akan menjadi persamaan linear atau fungsi linear. Baik, kita lanjut dengan membahas analisis ya, analisis bentuk baku yang pertama. Kita mulai dari Y sama dengan K kali A pangkat BX. Nah, seperti apa karakteristik dari bentuk baku yang pertama ini? Y sama dengan K kali A pangkat BX. Anda coba perhatikan grafik fungsi berikut ini. Nah, kita bahas mulai dengan A lebih dari 1. Anda perhatikan setidaknya ada 5 karakteristik ya yang bisa kita sebutkan untuk bentuk baku pertama jika A lebih dari 1. Yang pertama adalah monoton naik. Grafiknya monoton naik. Maksudnya ketika nilai X-nya makin besar, maka Y juga akan besar. Itu artinya monoton naik. Lalu yang kedua, jika grafik ini digambarkan pada sistem koordinat Kartesius, maka grafiknya akan memotong sumbu Y di koordinat 0, K. Ingat, garis ataupun kurva jika memotong sumbu Y, syarat X sama dengan 0. Ketika memotong sumbu X, maka syarat Y sama dengan 0. Nah, selain yang kedua tadi karakteristiknya, karakteristik yang ketiga adalah asimptotnya ada di garis Y sama dengan 0 atau garis mendatar ya. Garis asimptot itu garis mendatar yang tidak akan pernah disentuh apalagi dipotong oleh sebuah kurva. Sekalipun kita gambarkan kurvanya sepanjang-panjangnya tidak akan pernah menyentuh garis asimptot. Ya. Nah, karakteristik yang keempat, ketika X menuju tak hingga maka Y akan menuju tak hingga. Ketika X menuju minus tak hingga maka Y juga akan menuju 0. Anda perhatikan ya grafik untuk yang balap sepeda ya, ketika X menuju tak hingga maka dia akan menuju tak hingga gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk bentuk A lebih dari 1. Nah, sekarang kita bahas untuk bentuk baku ketika A lebih dari 0 kurang dari 1. Menurut saya bentuk baku bentuk baku A lebih dari 0 kurang dari 1 ini tidak sulit untuk memahaminya, karena sesungguhnya grafik ini diperoleh dengan cara mencerminkan grafik baku Y sama dengan K kali A pangkat BX jika A lebih dari 1 terhadap sumbu Y. Maka kedua grafik ini akan simetris terhadap sumbu
sumbu Y. Ingat, sifat-sifat pencerminan salah satu adalah bahwa jarak objek utama dengan bayangannya akan sama terhadap cermin. Nah, hanya saja ini ada perubahan bentuk ya, yang tadinya itu cekung ya, cekung ke kiri ketika A lebih dari 1, maka saat dicerminkan dia akan cekung ke kanan. Apa yang berubah? Ya tentu terbalik, maka bilangan pokok A-nya terbalik. Jadi kebalikan A ya seper A. Atau dengan kata lain, ketika dicerminkan, X itu akan berubah negatif. Jadi kalau bentuk seper A kita rubah bentuk pangkat negatif, maka dia akan menjadi A pangkat min 1. Lalu dipangkatkan lagi dengan BX, dia akan menjadi A pangkat min BX. Gitu ya. Jadi persamaannya Y sama dengan K kali A pangkat min BX. Saya serahkan dengan kamu cara mana yang paling mudah. Kalau saya, ya jelas. Yang saya ingat bahwa ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya berubah negatif. Jadi kalian fokus saja ke bentuk yang pertama ini. Adapun nanti bentuk lain dari fungsi eksponensial, sesungguhnya sumbernya adalah dari bentuk baku yang pertama ini. Cuman terjadi perubahan karena ada dua kemungkinannya, pergeseran atau pencerminan. Seperti yang kita bicarakan ini terjadi pencerminan sehingga terjadi perubahan pada X-nya menjadi negatif. Ya, saya rasa mudah, dan selebihnya ya untuk A di antara 0 dan 1, maka grafiknya monoton turun. Anda perhatikan gambar anjing yang luncurannya ya, makin jauh dia menuju X tak hingga, maka Y nya akan menuju 0. Jadi grafiknya makin turun makin menuju 0. Dan ketika X menuju minus tak hingga di sebelah kiri sumbu Y, maka Y akan menuju tak hingga. Ya, saya rasa cukup dimengerti untuk yang pertama ini, bentuk baku yang pertama. Nah, sekarang kita coba analisis seperti apa karakteristik dari bentuk yang kedua. Y sama dengan K kali A pangkat BX ditambah C ya. Oke. Nah, kalau bentuk ini dibandingkan dengan bentuk baku yang pertama, ada perubahan penambahan C. Nah, apa akibatnya jika bentuk baku pertama tadi ditambah C? Nanti akan kita perhatikan ya grafiknya. Ya, sekarang coba perhatikan grafik berikut ini. Nah, Anda perhatikan fokus pada kurva ya, atau grafik yang warna biru. Nah, yang grafik pertama yang di tengah-tengah itu Y sama dengan K kali A pangkat BX. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa itu adalah bentuk baku pertama. Nah, bentuk baku yang kedua itu Y sama dengan K kali A pangkat BX ditambah C. Sesungguhnya adalah grafik Y sama dengan K kali A pangkat BX. Hanya dilakukan pergeseran di atas sumbu X. Nah, pergeseran di atas sumbu X terjadi pengurangan nilai Y. Jadi bentuk persamaan itu boleh kita tulis Y dikurang C ya, kalau pergeserannya sejauh C sama dengan K kali A pangkat BX. Nah, jika bentuk baku ini digeser ke bawah, di bawah sumbu X, tentu Y akan bertambah. Sejauh mana? Kalau dalam gambar ini sejauh C, berarti Y ditambah C sama dengan K kali A pangkat BX. Atau boleh kita tulis Y sama dengan K
Nah, ternyata penambahan C pada bentuk baku yang pertama itu ada perubahan pada asintot. Ya, jadi kalau bentuk baku yang pertama asintot ada di garis Y sama dengan 0, maka bentuk kedua ini ketika digeser ke atas, maka asintot di atas sumbu X. Kalau pergeseran sejauh C berarti asintot di garis Y sama dengan C. Kalau pergeserannya ke bawah sejauh C, maka asintot ada di garis Y sama dengan minus C. Nah, untuk grafik yang warna merah ini tidak sulit untuk memahaminya, sama dengan yang bentuk baku pertama tadi, tinggal mencerminkan bentuk baku kedua yang warna biru terhadap sumbu Y, maka terjadi perubahan pada X menjadi negatif. Itu saja yang berubah. Ya, jadi tidak sulit sebenarnya untuk memahami dua bentuk baku yang sudah kita bicarakan. Oke, nah selain pergeseran antara grafik di sebelah kiri dan di atas dan ke bawah, bahwa grafik ini sebenarnya boleh digeser ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau tadi pergeseran ke atas dan ke bawah terjadi perubahan pada nilai Y, maka logikanya kalau ada pergeseran ke kanan dan ke kiri, maka tentu yang berubah adalah nilai X. Ya, yang berubah adalah nilai X. Mudah dipahami. Nah, kita coba misalkan perhatikan grafik berikut ini. Kita lihat grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Kalau misalnya ini grafik ini kita geser ke kanan 2 satuan, ya, kita geser ke kanan 2 satuan, lalu nanti koordinat titik A, B, C, D ini akan berada di posisi di mana? Nah, coba Anda perhatikan ya. Nah, ternyata ketika titik A 0,1 digeser ke kanan sejauh 2 satuan, maka posisinya akan berada di 2,1. Nah, coba pikirkan kalau misalnya koordinat B 1,2 digeser ke kanan sejauh 2 satuan, tentu titik B akan berada di 3,2, C di 4,4, D di 5,8, gitu ya. Nah, seandainya digeser ke kiri, misalkan digeser ke kiri sejauh 2 satuan, maka koordinat A akan berada di, iya betul, di 2,1, gitu ya. Nah, sekarang yang fokus pertama dulu, yang kita fokusnya ke kanan dulu, pergeseran ke kanan. Anda perhatikan A aksen, B aksen, dan seterusnya. Ada perubahan pada nilai X, terjadi pengurangan 2 satuan, sedangkan nilai Y tetap tidak ada perubahan, ya, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan demikian, berarti grafik ini yang tadinya Y sama dengan 2 pangkat X digeser ke kanan sejauh 2 satuan, maka persamaannya menjadi apa coba? Ya, Y sama dengan 2 pangkat X kurang 2, karena X nya berkurang 2 digeser ke kanan, ya. Nah, kalau kita gambarkan Y sama dengan 2 pangkat X minus 2, nanti grafiknya akan melalui titik-titik. Nah, ini dia ya, melalui titik
bayangannya atau pergeseran translasi tadi ya. Kalau dalam matematika sering juga disebut pergeseran sebagai translasi. Nah, ini menjadi grafik akibat pergeseran Y sama dengan 2 pangkat X sejauh 2 satuan. Nah, kalau demikian tadi persamaannya jadi tinggal ganti aja X-nya berkurang 2 gitu toh. X-nya akan berkurang 2. Nah, ini dia persamaannya yang warna merah ini menjadi Y sama dengan 2 pangkat X minus 2 ya, 2 pangkat X minus 2 ya, 2 pangkat X minus 2. Nah, ini yang terjadi pada saat pergeseran ke kanan. Nah, analog dengan cara yang tadi pergeseran ke kanan, tentunya pergeseran ke kiri adalah penambahan terhadap nilai X-nya ya. Jadi kita sudah dapat 4 kesimpulan ya, ada 4 kesimpulan. Ketika digeser ke atas Y berkurang, ketika digeser ke bawah Y-nya bertambah, ketika digeser ke kanan X-nya berkurang, ketika digeser ke kiri X-nya bertambah. Itu ya. Nah, sekarang kita coba buat kesimpulan dari yang Nah, dari yang kita bicarakan tadi, ternyata bahwa 2 buah fungsi pada grafik fungsi eksponensial terjadi karena 2 hal ya, 2 hal. Yang pertama adalah pergeseran. Ya, ada pergeseran. Ini sudah kita bicarakan tadi bahwa ada pergeseran boleh ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah atau dengan pencerminan. Tadi yang kita sudah bicarakan adalah pencerminan terhadap sumbu Y, X-nya berubah negatif. Berarti pencerminan terhadap sumbu Y, maka Y-nya akan menjadi negatif. Gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya ya. Kalau kita buat sebuah kesimpulan ini. Ketika terjadi pergeseran dari bentuk baku Y sama dengan K kali A pangkat BX ke kanan, ini kita simpulkan, maka nilai X-nya berkurang dan nilai Y tetap. Ketika kita geser ke kiri, maka X-nya bertambah dan nilai Y-nya tetap. Ketika digeser ke atas, Y berkurang dan X-nya tetap. Ketika digeser ke bawah, nilai Y-nya bertambah dan nilai X-nya tetap. Kalau dilakukan pencerminan terhadap sumbu Y, maka X berubah negatif dan Y-nya tetap. Dan jika dilakukan pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu X, terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya berubah negatif dan nilai X-nya tetap. Tadi kita sudah buktikan dengan grafik ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya, mudah dimengerti. Dan kita coba soal berikut ini. Kita buat satu contoh soal ya. Nah, ini contoh yang pertama. Anda diberikan sebuah fungsi Y sama dengan 3 pangkat X, lalu diminta menentukan karakteristik dari persamaan fungsi eksponen berikut. Tentu jawaban kita dari 5 yang tadi ya. Karakteristik sebuah fungsi eksponensial. Yang pertama, monoton naik. Kenapa monoton naik? Karena bilangan pokok fungsi ini yaitu 3 lebih dari 1. Tentu monoton naik. Ingat, A lebih dari 1 ya. Nah, memotong sumbu Y di 0,1 artinya kalau grafik ini kita gambarkan pada sistem koordinat kartesius, maka dia nanti akan memotong sumbu Y di 0,1. Ganti X-nya 0 untuk dapatkan Y. 3 pangkat 0 sama dengan
1. Asimtot ini sesuai dengan bentuk baku yang pertama tadi. Bentuk bakunya Y sama dengan K kali A pangkat Bx. Tentu asimtotnya ada di garis Y sama dengan K. Dan selanjutnya ketika X menuju tak hingga maka Y menuju tak hingga. Jika X menuju minus tak hingga maka Y akan menuju 0. Oke ya. Nah, fungsi yang kedua karakteristiknya. Nah, karena hanya di antara 0 dan 1 tentu monoton turun. Sepertiga itu ada di antara 0 dan 1. Jadi monoton turun. Jika digambarkan pada grafik fungsi, maka dia akan memotong sumbu Y di 0,3 dan di X-nya 0 dengan sepertiga kalau dirubah dalam bentuk eksponen atau bentuk bilangan berpangkat itu sama dengan 3 pangkat min 1 dipangkatkan dengan min 1 jadi 3. Asimtot ada di garis Y sama dengan 0. Demikian seterusnya ya. Nah, sekarang kita bicarakan masalah hubungan dua fungsi ini. Yang pertama fokus kita adalah pada bilangan pokok. Jika berubah menjadi sepertiga, berarti ada kebalikan. Ya, kebalikan 3 adalah sepertiga, berarti ada pencerminan terhadap sumbu Y. X berubah menjadi X min 1. Oh ya, X-nya berkurang, berarti ada pergeseran ke kanan. Sejauh berapa? Sejauh 1 satuan. Jadi kalau ditanya apa hubungan kedua fungsi ini, maka kita bisa jawab bahwa grafik fungsi Y sama dengan sepertiga pangkat min X diperoleh dengan cara mencerminkan grafik fungsi Y sama dengan 3 pangkat X terhadap sumbu Y. Lalu kemudian dilanjutkan dengan menggeser ke kanan sejauh 1 satuan. Cukup ya? Sangat mudah. Contoh yang kedua, kita coba lihat contoh yang kedua. Diberikan persamaan fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 3. Lalu diminta karakteristiknya. Fokus pertama kita adalah pada bilangan pokok. Bilangan pokoknya 2. 2 lebih dari 1 berarti monoton naik. Jika digambar, maka titik potong dengan sumbu Y dan titiknya 0, 2 pangkat 01 berarti Y-nya 1 1. Nah, asimtotnya, nah ini tadi penambahan pada C di bentuk baku yang pertama tadi. Ternyata itu ada perubahan pada asimtot. Asimtotnya di Y sama dengan 3 atau di garis Y sama dengan 3. Dan selanjutnya X sama ya dengan bentuk baku yang pertama tadi, X menuju tak hingga, Y menuju tak hingga dan seterusnya. Nah, untuk yang fungsi kedua seperdua ya, seperdua pangkat X plus 2 ditambah. Nah, karena bilangan pokok ada di antara 0 dan 1, maka jelas strategi ini monoton turun. Ketika digambar pada sistem koordinat kartesius, maka dia akan memotong sumbu Y di 0,13/4. Kita ganti X-nya 0, setengah pangkat 2 itu seperempat ya. Seperempat ditambah 3, 3/4 atau bentuk pecahan biasa 13/4. Asimtot ada di garis Y sama dengan. Dan untuk syarat-syaratnya ya sama dengan yang tadi ya. Nah, bagaimana dengan hubungannya? Nah, sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi tanpa dengan memperhatikan perubahan yang terjadi. Pertama, perubahan pada bilangan pokok. 2 terbalik menjadi 1/2. Oh, berarti ada pencerminan. X menjadi X tambah 2. Oh, berarti ada pergeseran 2 satuan ke kanan. Jadi kalau Anda diminta menentukan hubungan antara kedua fungsi ini, sudah jelas sangat mudah untuk menentukan bahwa grafik Y sama dengan setengah pangkat X plus 2 tambah 3 diperoleh dengan cara mencerminkan grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X tambah 3 dan kemudian dilanjutkan dengan menggeser ke kiri sejauh 1. Cukup ya? Nah, sekarang contoh yang ketiga, diberikan persamaan grafik fungsi seperti gambar. Lalu kalau grafik ini digeser dicerminkan terhadab sumbu Y, lalu dilanjutkan dengan menggeser ke bawah ya, sejauh 2 satuan. Maka A aksen ini adalah titik terakhir dari A. Artinya setelah terjadi 2 transformasi ya, dicerminkan dan translasi
bergeseran. Coba pikirkan. Lalu persamaan grafik fungsinya, nah, ya ini sangat mudah untuk dicatat. Kita mulai dari yang pertama, ya, menentukan koordinat bayangannya. Nah, yang pertama, ketika dicerminkan, ingat X berubah jadi negatif ketika dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka koordinat titik A karena dicerminkan terhadap dirinya berarti tidak ada perubahan. Sedangkan koordinat B 1 menjadi -1, 2 tetap, 2,4 jadi -2,4 dan seterusnya. Nah, setelah dicerminkan lalu digeser ke bawah 2 satuan. Ingat, ketika digeser ke bawah Y bertambah 2. Berarti yang koordinat A setelah pergeseran, ya, pencerminan dilanjutkan pergeseran, maka jelas A di 0,-1. Nah, sekarang coba perhatikan yang 1,2. 1,2 pertama dicerminkan -1,2, lalu digeser lagi ke bawah 2 satuan, berarti -1,0 gitu ya, -1,0. Bagaimana 2,4? Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi -2,4, lalu digeser ke bawah 2 satuan, berarti -2,2 gitu ya. Nah, yang terakhir -3,8 digeser menjadi -3,6. Serasa cukup ya, cukup mudah untuk dipahami grafik fungsi eksponensial ini, tapi sangat menarik, dan tunggu video-video saya ya berikutnya akan membahas tuntas materi matematika SMA kelas 10, 11, dan 12. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like dan subscribe, dan juga di share dengan kawan-kawannya supaya semakin banyak yang mencintai matematika. Terima kasih, sampai bertemu di topik-topik yang lebih menarik lagi daripada video ini.